Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai korelasi. Ada beberapa jenis korelasi di dalam perhitungan statistika, bergantung pada tipe data yang akan dianalisis pengaruhnya ya. Jadi ketika variabel-variabelnya berskala interval atau rasio, maka yang digunakan untuk menghitung korelasi adalah korelasi product moment. Namun ketika variabelnya bertipe kategori, maka yang digunakan adalah korelasi rank Spearman ya. Nah, kali ini kita akan membahas korelasi product moment, di mana dua variabel yang digunakan, yaitu hasil belajar dan motivasi belajar, itu berskala interval atau rasio, atau secara umum berskala kontinu ya. Nah, di sini ada sebuah kasus, akan dilihat apakah ada pengaruh antara hasil belajar dan motivasi siswa ya, dan nantinya juga akan dihitung seberapa erat pengaruh atau seberapa erat hubungan ya, seberapa erat hubungan kedua variabel ini. Nah, misalkan dalam satu kelas ada 15 orang. Setelah diukur hasil belajarnya, didapatkan hasil seperti ini, lalu kemudian motivasinya diukur menggunakan kuesioner yang telah disusun berdasarkan indikator-indikator motivasi, maka didapatkan data seperti ini. Nah, ini yang akan kita ukur hubungannya ya. Jadi ada beberapa cara melihat atau mengukur korelasi di Excel. Yang pertama, bisa langsung menggunakan formula Corel, namun kali ini kita akan membandingkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula Corel dan perhitungan manual pada Excel ini. Nah, yang pertama mungkin kita langsung ya pakai perhitungan instan ya, dengan menggunakan fungsi Corel. Jadi sama dengan, bisa dituliskan sama dengan Corel buka kurung. Pertama kita masukkan untuk variabel pertama, silakan di blok ya, lalu kemudian titik koma. Nah, beberapa komputer juga mungkin pakai koma ya, disesuaikan saja. Nah, setelah variabel pertama di blok, lalu kemudian blok lagi untuk variabel kedua ya, variabel y. Jadi variabel x dan variabel y ini boleh bertukar posisi ya. Oke, lalu kemudian tutup kurung, di enter. Nah, nilai R atau pengaruh yang didapatkan dalam kasus ini itu sebesar 0,88. Nah, berdasarkan hasil ini kita ketahui di sini ada interval ya, interval untuk melihat apakah hubungannya kuat atau tidak. 0,88 itu berada pada interval terakhir, berarti kesimpulannya korelasinya sangat kuat ya, korelasinya sangat kuat. Nah, kita akan membuktikan apakah menghitung korelasi secara manual itu menghasilkan hasil yang sama dengan perhitungan pada Excel. Nah, untuk menghitung secara manual, ini adalah rumus untuk melihat R ya, koefisien korelasi dari product moment. Jadi hubungan XY itu sama dengan N ya, jumlah perkalian XY dikurang jumlah X kali jumlah Y dibagi akar kuadrat dari N ini banyaknya data, sigma dari X kuadrat dikurang sigma X, lalu kemudian dikuadratkan dikali yang sama namun di sini diganti Y. Nah, berarti tak perlu membuat tabel bantuan untuk menghitung koefisien korelasi ini ya. Yang pertama mungkin adalah XY ya, di sini saya buat XY. Di sini saya tuliskan sama dengan X ya, C8 dikali dengan Y. Lalu kemudian di sini saya sisa drag ke bawah. Nah, di sini saya sesuaikan. Oke. Lalu kemudian yang selanjutnya ini sigma X boleh nanti menggunakan fungsi sum ya. Fungsi sigma Y juga fungsi sum karena X dan Y sudah ada. X kuadrat berarti sini sama dengan ini ya, C8 berpangkat 2, di drag lagi, lalu kemudian Y kuadrat sama dengan Y berpangkat 2, D8 pangkat 2, lalu kemudian oke.
Nah, di sini rapikan dulu. Oke, nah di sini kita sudah punya sigma xy, sigma x sudah ada ya, sigma x kuadrat, sigma y kuadrat, sigma x dikuadratkan ini ada ya langsung dari tadi. Karena di sini sudah ada x disigmakan lalu kemudian dikuadratkan. Oke, mungkin sederhananya kita tuliskan di sini semua ya, n. Berarti ini sama dengan 15 ya, ada 15. Lalu kemudian untuk sigma xy ini sama dengan sum dari xy ini ya. Sama dengan sum buka kurung xy bentar ya. Lalu kemudian sigma x sigma y, sigma x sama dengan sum, lalu kemudian kita blok yang x, begitupun dengan untuk sigma y sum dan blok yang y. Oke, lanjut sigma x kuadrat ya, sigma x kuadrat, sigma x kuadrat berarti sama dengan sum buka kurung ini x kuadrat. Oke, lalu kemudian sigma y kuadrat sama dengan sum sigma y kuadrat. Oke, lalu kemudian sigma x gini ya, sigma x yang dikuadratkan berarti ini sama dengan sigma x sudah ada di atas ya, berarti ini sisa dikuadratkan. Begitupun dengan sigma y kuadrat berarti sama dengan sigma y sudah ada di atas, sisa dikuadratkan. Oke, nah sekarang ini R dengan perhitungan menggunakan formula di Excel. Nah, sekarang kita menghitung R dihitung berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita berikan ya. Jadi ini perhitungan manualnya. Jadi R sama dengan N ya, N berarti atau saya buka kurung dulu ini sebagai pembilang ya, berarti sama dengan N, saya klik ini kali sigma xy yang ini dikurang sigma x kali sigma y ya, ini sebagai pembilang untuk penyebutnya, berarti bagi ya, buka kurung lagi akar ya, akar berarti sqrt buka kurung n kali dengan sigma dari x kuadrat, berarti yang ini ya, dikurang sigma x yang dikuadratkan, berarti yang ini. Oke, tutup kurung. Ini untuk akar yang pertama ya, lalu kemudian dikali akar lagi square root lagi n dikali sigma y kuadrat yang ini dikurang sigma y yang dikuadratkan, berarti yang ini di bawah ya. Kemudian tutup kurung 2 kali. Oke, kita lihat apakah hasilnya sama. Nah, di sini kita dapatkan hasil 0,88 juga ya, berarti hasil yang kita peroleh menggunakan formula di Excel dan hasil yang kita dapatkan berdasarkan perhitungan manual itu sama ya, kita dapatkan 0,89 kalau dibulatkan. Berarti kesimpulannya hubungan korelasi dari hasil belajar dan motivasi siswa ini sangat kuat ya, sehingga dalam meningkatkan hasil belajar tentu yang dilakukan adalah meningkatkan motivasi siswa ya. Ketika motivasi juga yang mau ditingkatkan, nah ini harus berjalan beriringan. Ketika X-nya naik berarti motivasi Y-nya juga ikut naik. Oke, seperti itu kira-kira penjelasan untuk korelasi product moment. Sekian dulu penjelasan untuk bahan
kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.